Baik, kita mulai saja. Sudah banyak yang masuk. Pak Budi mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Pak Budi mulai, tolong untuk speakernya dimatikan biar tidak feedback ya, suaranya tidak mantul. Oke, baik. Selamat datang di video conference kita yang ke-25. Mohon maaf suaranya di sini agak ramai karena Pak Budi sedang di sekolah ya. Jadi memang agak ramai. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sudah sholat duha dan puasanya juga lancar, tidak ada yang batal ya. Baik, untuk kali ini atau hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografi Indonesia. Ini adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk subtema 1, tema 9. Mungkin untuk materi ini Suaranya nggak jelas, Pak. Oke, sekali lagi semuanya tolong dimatikan speakernya. Ini Mas Randy masih menyalakan speaker. Oke, sudah jelas suaranya? Masih mantul suaranya. Oke, ini yang namanya siapa ini? Mas Randy. Mas Randy ini tolong dimatikan speakernya. Mantul, Pak. Ya, karena masih ada yang menyalakan speaker. Oke, nggak ada yang nyalakan speaker ya. Udah nggak ada yang mantul. Oh, masih ada. Mas Randy tolong dimatikan speakernya. Sebentar. Sudah nggak mantul ya? Oh, Mas Randy masih. Oke. Oke, sudah nggak kayaknya ya. Baik, silakan kalian persiapkan buku tema 9-nya. Selain itu bisa kalian siapkan juga karena untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik geografi Indonesia yang nanti ada hubungannya dengan peta, maka silakan kalian siapkan buku atlasnya ya. Yang punya buku atlas silakan juga dipersiapkan. Dan untuk karakteristik geografi Indonesia ini ada di subtema 1, pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Jadi silakan kalian juga sudah membuka pembelajaran 3 dan pembelajaran 4.
untuk pembelajaran 3 halaman 19. Oke, kita mulai ya. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, Pak Budi di sini akan menyampaikan beberapa peraturan atau rules-nya yang harus kita patuhi bareng-bareng biar kegiatan video conference ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, selama guru sedang presentasi, sekali lagi semua siswa mematikan speakernya atau dijadikan mode off ya. Kemudian yang kedua, speaker hanya boleh dinyalakan ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Yang ketiga, siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera. Yang keempat, sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi dari guru selesai. Yang kelima, selama presentasi jangan lupa presensi. Nah, ini kemarin Pak Budi periksa, ternyata ada yang beberapa belum presensi, terutama yang dari luar SDIT Salsabila Al-Mutiin. Jadi kalaupun ada teman kalian yang yang ikut dengan kegiatan ini, maka silakan tetap melakukan presensi dan linknya sudah Pak Budi bagikan di chat room ya. Kalian tinggal klik saja kemudian isi nama, kelas dan sekolah. Kemudian yang keenam, manfaatkan chat room hanya untuk presensi dan hindari chat hal-hal yang tidak penting ya, karena sekali lagi kegiatan ini Pak Budi rekam, jadi secara otomatis apapun yang kalian sampaikan di chat room itu akan kelihatan. Baik, langsung saja. Sebelumnya ini Pak Budi ada video lagi, tapi kalau misalnya nanti tidak ada suaranya ya kalian lihat videonya aja nggak apa-apa ya. Oke. Ini videonya adalah lagu dari Sabang sampai Merauke. Nanti silakan kalau kalian hafal liriknya sambil dihafalkan ya. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik, kita kembali ke materinya ya. Oke, dari lagu yang sudah kalian dengarkan, kalau ada suaranya ya, kalau nggak ada kan tadi sudah membaca liriknya, kemudian juga sepertinya juga sudah hafal. Di sini siapa yang
bisa menjawab ini. Apa yang bisa kalian pelajari dari lirik lagu tersebut serta kontennya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait lirik dari lagu yang sudah kalian saksikan tadi itu? Atau Pak Budi tanya aja deh. Mas Gaza, halo Mas Gaza. Halo Mas Gaza. Oke, sepertinya Mas Gaza ngumpet. Pak Budi tanya Mas Danang. Halo Mas Danang. Kedengeran suaranya Pak Budi ya? Oke. Nah, tadi kan sudah nonton video lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Menurut Mas Danang sendiri kira-kira apa yang bisa dipelajari dari lirik lagu tersebut? Halo Mas Danang. Ya, Pak. Apa yang bisa Mas Danang pelajari dari lirik dan isi lagu konten ya, konten video yang sudah Mas Danang tonton tadi? Apa? Indonesia memiliki banyak pulau. Oke, terus yang lainnya? Oke, berarti cuma satu ya. Oke, sekarang Pak Budi tanya ke Mbak Bila. Halo Mbak Bila. Mbak Bila sudah masuk? Halo. Ya, Mbak Bila dengar suaranya Pak Budi ya? Ya. Oke, kira-kira apa? Tadi kan Mas Danang sudah menyampaikan itu. Menurut Mbak Bila sendiri kira-kira apa yang bisa dipelajari dari lirik dan konten dari video yang berisi lagu dari Sabang sampai Merauke? Indonesia beragam pulau dan sambung menyambung. Oke, iya. Ya, terima kasih. Ya, semuanya betul ya, bahwa Indonesia itu sesuai dengan lagu yang tadi sudah kalian dengarkan ya. Indonesia itu memiliki banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke sekitar 15.000 sampai 17.000 pulau, kan banyak banget tuh. Kemudian antara pulau satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya kan. Ada yang mungkin pegunungan semuanya, ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Tadi sudah ditontonkan di videonya tadi. Selain itu juga Indonesia memiliki luas lautan yang sangat luas ya, bahkan lebih luas daripada daratannya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari lirik dan konten video lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa hubungannya dengan materi kali ini ya, bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan dan itu adalah kepulauan terbesar di dunia. Ini berakibat Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dari perdagangan dan transportasi ya, atau pelayaran. Nah, kita mulai dari yang kita lihat Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya. Nah, kondisi geografis itu apa? Kondisi geografis itu adalah kondisi suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi. Jadi ini sepertinya materi ini juga sudah dipelajari kemarin ya.
bahwa yang namanya kondisi geografis itu kondisi yang bisa kita lihat atau ya memang benar-benar ada di permukaan bumi. Kalau misalnya untuk Indonesia berarti sesuai dengan kenyataan di negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwa Indonesia itu strategis, kenapa? Karena Indonesia terletak di antara dua samudera. Ya, ini sudah sangat terkenal sekali ya, dan mungkin di kelas-kelas sebelumnya sudah kita pelajari. Selain terletak di antara dua samudera, Indonesia juga terletak di antara dua benua, ya kan? Benua Asia dan benua Australia. Nah, bisa kita lihat di peta yang ada di layar kalian, atau mungkin kalau kalian sedang memegang buku atlas, mungkin bisa dilihat peta dunia ya, bahwa Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Walaupun Indonesia sendiri masuk ke dalam benua Asia ya, atau Asia Tenggara, tetapi daratannya terpisah, ya kan. Selain itu juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kenapa di sini Indonesia strategis? Karena Indonesia itu terdiri dari silang dunia. Silang dunia itu artinya kalau misalnya ada pelayaran atau perdagangan ya dari Eropa, dari Afrika, itu mau tidak mau harus melewati Indonesia, terutama kalau mau ke Cina ya. Begitu juga sebaliknya. Atau kalau mau dari Asia ke Australia, ya kan, harus melewati Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis, terutama untuk perdagangan dan pelayaran atau transportasi, baik itu transportasi laut maupun transportasi udara. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat Indonesia di Google Earth ya. Di Google Earth kita lihat, kalian sebenarnya bisa memanfaatkan Google Earth ini untuk belajar secara ya intinya hampir mirip ya. Hampir mirip dengan bentuk bumi. Oke, sekarang kita lihat Indonesia dengan menggunakan Google Earth ya. Di sini Pak Budi sudah mempersiapkan untuk, mungkin kalau kalian di rumah mau membuka Google Earth gampang ya, tinggal kalian buka saja alamatnya earthgoogle.com seperti ini. Nah, kita lihat Indonesia di di Google Earth. Oke, sebentar ini. Ini dia. Kita bisa melihat secara hampir mendekati real ya, atau nyata. Nah, ini. Bentar, ini agak lola sepertinya. Nah, ini. Jadi memang benar-benar Indonesia berada di posisi yang sangat strategis ya, di antara dua samudra dan di antara dua benua. Kebanyakan. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa menggunakan fasilitas dari Google untuk melihat atau mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, kan bisa sesuai dengan kenyataan ya, bahwa Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yang sebelah sini Samudra Pasifik dan sebelah sini Samudra Hindia. Jadi memang sangat strategis sekali. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu ya untuk kondisi geografis Indonesia. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Enggak, lanjut ya. Jadi pada intinya itu. Oke, kita lanjutkan ke
kondisi atau letak astronomis Indonesia. Nah, ini kebalikannya dengan kondisi geografis. Kalau kalau kondisi atau letak astronomis itu adalah kondisi suatu wilayah yang jika digambarkan pada peta, ya. Nah, kondisi astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi garis lintang jadi dalam peta ataupun dalam globe, ya, nanti kita pakai Google Earth lagi untuk memvisualisasikan tentang bumi atau globe. Itu pasti ada garis lintang dan garis bujurnya. Nah, garis lintang dan garis bujur adalah garis khayal. Artinya kita tidak bisa melihat pada dunia nyata. Ya, nggak mungkin juga di depan rumah kita ada garis panjang, ya, itu kan nggak ada. Itu garis khayal yang membentang secara horizontal dan vertikal. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini yang garis lurus di tengah-tengah bumi ini disebut dengan garis khatulistiwa atau 0 derajat garis khatulistiwa. Yang bagian utara, garis yang bagian utara secara horizontal ini itu disebut dengan garis lintang. Garis lintang itu kan yang secara horizontal, ya, digambarkan secara horizontal. Dan itu ada garis lintang utara dan garis lintang selatan. Nah, kalau yang utara itu berarti di atas, kalau di globe, ya, berarti di atas garis khatulistiwa. Tetapi kalau garis lintang selatan itu di bawah garis khatulistiwa. Nah, sedangkan garis yang membujur, ya, atau vertikal yang berdiri ini, nah, itu disebut dengan garis bujur timur dan garis bujur barat. Nah, yang memisahkan yang mana? Nah, ini yang tengah-tengah ini. Nah, jadi ada garis bujur timur dan garis bujur barat. Nah, kita lihat nanti kondisi Indonesia itu berada di bujur berapa, di lintang berapa, ya. Dan ini kalau di dalam peta Indonesia ada garis yang sebenarnya tidak nyata, ya, karena memang ini adalah garis khayal. Nah, yang berdiri sekali lagi adalah garis bujur. Ini yang berdiri, ya, atau vertikal. Sedangkan yang horizontal itu adalah garis lintang. Nah, kalau kalian perhatikan di sini Indonesia itu ada garis lintang utara dan garis lintang selatan. Kenapa seperti itu? Karena ternyata Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Ini yang Pak Budi lingkari garis khatulistiwa. Jadi tengah-tengahnya bumi ini kalau dibelah, tengah-tengahnya garis khatulistiwa. Jadi Indonesia itu dilalui dua garis lintang, ya, ada lintang utara dan lintang selatan. Kemudian sedangkan untuk bujur, sedangkan untuk bujur itu Indonesia pada garis bujur timur semuanya, nggak ada bujur barat, ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu berada di garis bujur berapa itu? Dari 6 derajat bujur lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara, ya. Jadi untuk garis lintangnya itu Indonesia berada di 6 derajat lintang selatan, ya, di sini ini, sampai dengan 11 derajat lintang utara. Nah, kemudian kalau untuk bujurnya, ya, garis bujurnya itu kita berada di 90 berapa ini? 95, ya. 95 atau 94, ya.
95 ya. 95 bujur timur sampai 144 bujur. Oh, ini derajat. Nah, kalau kalian perhatikan kan Indonesia memang letaknya untuk garis bujurnya itu terletak di garis bujur timur. Tapi kalau untuk garis lintang, Indonesia dilalui dua garis lintang, yaitu lintang selatan dan lintang utara. Nah, sekarang kita lihat kembali ke Google Earth-nya. Kita lihat Google memanfaatkan Google Earth untuk melihat garis lintang dan garis bujur. Oke. Nah, ini bisa kelihatan ya, bahwa yang disebut dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa itu melintasi Indonesia. Maka di mana itu di Indonesia atau di Kalimantan ya. Kalimantan itu dilalui garis khatulistiwa, kemudian ada Sulawesi juga, kemudian ada Sumatera, itu dilalui oleh garis ekuator. Ini kalau mau diperbesar bisa. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini Indonesia dilalui oleh lintang selatan dan lintang utara. Itu sebenarnya di bawahnya di sini ada di di antara 10 ini, 0 dan 10 kan Indonesia masih ada. Kemudian ada garis bujurnya juga, bujur timur dan bujur timur ya kalau Indonesia. Nggak ada. Oke, itu ya. Nah, akibatnya apa? Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Akibatnya Indonesia memiliki iklim tropis ya. Jadi iklimnya hanya hanya ada dua musim penghujan dan musim kemarau. Jadi tidak ada musim salju, musim semi nggak ada, karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Sepanjang tahun Indonesia disinari oleh matahari ya, walaupun mungkin ada mendung-mendungnya, tetapi secara keseluruhan bahwa dari Januari sampai dengan Desember Indonesia menerima sinar matahari. Jadi ya itu akibatnya tidak ada yang namanya musim salju ataupun musim semi. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Nah, kalau di dalam buku tema itu kan ada Provinsi Jawa Tengah ya. Kalian bisa memperhatikan di buku temanya halaman 21. Nah, untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri itu di 110 bujur timur ya, dan 7 derajat lintang selatan. Itu posisi kota Semarangnya ya. Dan kalian nanti bisa ngecek di atlas ya. Kalau di atlas itu kan lengkap, ada ada garis bujurnya, ada garis lintangnya juga, dan mungkin nanti kalian juga bisa buka di khusus yang provinsi DIY. Nah, kemudian untuk materi berikutnya yaitu tentang kenampakan alam. Nah, kenampakan alam ini kan berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia ya. Kalau kita perhatikan di peta, kenampakan alam Indonesia itu kan beragam, ya kan? Ada perairan dan juga ada daratan.
Dan dari peta sendiri kita bisa melihat mana itu dataran tinggi, mana itu dataran rendah, mana itu pantai, sungai, laut, dan sebagainya. Dengan kita bisa memperhatikan bagian legendanya ya, legenda ini. Seperti itu. Kemudian untuk kenampakan alam Indonesia itu memang hanya ada dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Nah, apa itu kenampakan daratan? Kenampakan daratan itu adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Jadi kenampakan alam yang tidak digenangi air itu termasuk kenampakan daratan. Nah, contohnya misalnya ada pantai, ya kan? Kemudian ada dataran rendah, dataran tinggi, ada pegunungan, gunung. Nah, itu adalah kenampakan alam daratan. Nah, misalnya gunung. Nah, kalau yang pegunungan itu biasanya tingginya itu lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kalau dataran rendah itu ketinggiannya, ini bedanya ya, kalau dataran rendah itu biasanya antara 0 sampai 200 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Itu kalau dataran rendah. Nah, sedangkan kalau dataran tinggi, ya contoh dataran rendah kan biasanya contohnya di Kabupaten Purworejo itu dataran rendah. Karena di sana banyak banyak dimanfaatkan untuk misalnya untuk persawahan dan sebagainya. Itu untuk dataran rendah. Kemudian untuk dataran tinggi, contoh dataran tinggi itu kan kayak di Jawa Tengah itu ada dataran tinggi Dieng ya. Itu tingginya pasti lebih dari 200 mdpl ya, atau 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian kalau pegunungan itu tadi ya biasanya tingginya lebih dari 700 meter. Kemudian kalau pantai itu adalah bagian dari daratan ya. Kalian kalau pantai itu pengertiannya itu adalah bagian dari daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Itu pantai. Nah, pantai juga ada yang landai dan ada juga yang terjal. Yang maksudnya landai itu bentuknya seperti ini biasanya. Pantai. Nah, ini landai. Ini air laut, ya kan? Nah, kalau ini pantai. Ini landai, tetapi ada juga pantai yang terjal. Pantai terjal itu misalnya seperti ini. Nah, ini laut, di sini pantai. Dan di Gunung Kidul itu pantainya beragam ya, ada yang landai, ada yang terjal. Kemudian kalau yang terjal itu contohnya kayak di Parangtritis itu. Jadi kalau Parangtritis itu pantainya pantai yang terjal. Jadi langsung langsung kedalamannya tinggi. Kok kedalamannya tinggi? Langsung dalam. Jadi itu ya untuk yang daratan. Kemudian kalau yang perairan, nah, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Nah, wilayah perairan itu dibagi menjadi 5. Ada sungai, ada danau, ada rawa, dan yang 3 ini, 1, 2, dan 3, sungai, danau, dan rawa itu memang letaknya ada di darat ya, tetapi kan daratan itu tergenangi oleh air, maka disebut dengan perairan. Nah, kalau sungai itu kan banyak di Indonesia ya, yang ada yang
terpanjang, ada yang terbesar seperti di Kalimantan, itu dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Bisa digunakan untuk transportasi ya, pariwisata, kemudian ada juga yang dimanfaatkan untuk apa namanya? Untuk mengairi sawah atau irigasi. Kemudian kalau danau itu adalah permukaan bumi yang cekung ya, berupa cekungan yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Itu kalau danau. Kemudian rawan. Nah, kalau yang selat dan laut itu memang posisinya ada di samudra ya, atau di lautan. Kalau selat itu kan sudah jelas ya, apa namanya, memisahkan antara kedua pulau, atau biasanya laut yang sempit di antara dua atau di antara pulau-pulau, misalnya selat. Contoh yang sering kita dengar mungkin Selat Sunda ya, yang memisahkan antara Sumatera dengan Jawa. Kemudian ada Selat Madura yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Ada Selat Makassar, ada Selat Malaka ya, yang memisahkan Malaysia atau benua Asia dengan Pulau Sumatera. Dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan laut ya. Laut juga ada Laut Jawa, ada Laut Arafuru, Laut Banda, dan sebagainya. Nah, itu yang perairan ya. Sebenarnya ada mungkin tambahan lagi samudra ya, tetapi kalau di Indonesia kan apa namanya, tidak di dalam negara Indonesia ya. Jadi yang namanya samudra itu kan di luar, dan biasanya lebih luas daripada lautan. Nah, ini bisa kalian untuk penampakan alam, sekali lagi bisa kalian amati dari peta atau dari buku atlas kalian, ya kan? Misalnya ini ada di sini ada Selat Sunda, di sini ada Selat Makassar, ya kan? Ini ada Selat Malaka. Kemudian di sini ada Laut Jawa, ada Laut Banda, ya kan? Dan masih banyak lagi. Kemudian ada dataran rendah, dataran tinggi. Itu bisa kalian lihat di sini, ya. Kemudian ada sungai terpanjang, pantai, dan sebagainya, bisa kalian amati dari peta atau atlas. Nah, itu untuk materi kali ini sebenarnya singkat ya, karena hanya 2 pembelajaran tentang kondisi geografis, astronomis, serta kenampakan alam yang ada di Indonesia. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau yang ingin berdiskusi, silakan. Ada yang mau bertanya? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih sudah mengikuti kegiatan video conference kita yang edisi 25. Yang belum presensi silakan kalian presensi. Kemudian untuk tugasnya nanti akan Pak Budi share langsung pagi ini, biar nanti kalian bisa mengerjakan langsung atau mungkin bisa nanti sore. Kemudian ya itu aja. Ya, nggak ada tambahan lagi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Budi cukupkan sekian. Pesan Pak Budi selalu sama ya, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan sampai kalian sakit, jaga pola makan dan jaga jarak. Kemudian kalaupun kalian keluar untuk hal-hal yang penting saja dan menggunakan masker, dan kalau sudah pulang silakan segera cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Baik, sekali lagi kalau ada salah kata Pak Budi mohon maaf. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengikuti. Yang belum presensi silakan presensi dulu, roomnya belum Pak Budi tutup. Pak Budi yang mau live silakan langsung live, nggak apa-apa. Yang masih mau ngobrol dengan temannya, Pak Budi buka mungkin 5 menit 10 menit ke depan. Pak Budi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belum
Yang belum presensi silakan presensi dulu ya.